Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar gitu ya. Baik, teman-teman kelas 5 yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya, karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan materi tentang limit, maka untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan bab yang ketiga di semester 2 ini berkaitan dengan materi turunan fungsi atau diferensial. Nah, untuk materi turunan fungsi ini masih ada kaitannya dengan materi limit fungsi. Jadi nanti secara konsep kita akan menggunakan materi limit fungsi untuk menentukan konsep dari turunan ya. Baik, langsung saja ya terkait dengan apa saja yang akan kita pelajari. Di sini untuk kompetensi dasar yang akan dipelajari yang pertama nanti teman-teman akan mempelajari tentang menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi ya. Nah, ini nanti insya Allah kita akan menentukan sifat umum dari turunan fungsi aljabar. Nah, kemudian yang kedua, di sini menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Nah, nanti untuk yang kompetensi dasar yang kedua ini kita akan menyelesaikan beberapa macam soal dan kita akan menentukan atau kita akan menyelesaikan soal yang berada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu ya. Ini untuk kompetensi dasarnya. Kemudian selanjutnya untuk tujuan pembelajaran yang pertama di sini menentukan konsep turunan fungsi aljabar ya. Nah, nanti untuk menentukan konsep turunan fungsi aljabar ini kita akan menggunakan konsep dari limit ya. Kita akan menggunakan konsep dari limit. Nah, kemudian yang kedua itu menentukan sifat umum. Nah, nanti dengan konsep yang sudah kita dapatkan dari konsep limit, nanti kita akan menentukan konsep umumnya. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah menyelesaikan permasalahan dalam turunan fungsi aljabar. Nah, khusus hari ini nanti kita akan menyelesaikan atau mencontohkan ya. Nanti akan saya contohkan salah satu soal saja ya, beberapa soal saja untuk dibahas atau sebagai gambaran dasarnya. Nah, nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya atau minggu depan kita akan melaksanakan conference. Nah, itu kita akan lebih jauh atau lebih dalam mempelajari atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam turunan fungsi aljabar. Baik, itu terkait dengan tujuan pembelajaran hari ini. Tapi sebelum masuk ke materi lebih jauh, ada beberapa informasi yang harus saya sampaikan, yaitu terkait dengan penugasan materi limit ya. Nah, karena pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan conference, kita sudah mempelajari tentang metode atau menyelesaikan limit fungsi dengan metode sekawan ya. Nah, itu nanti silahkan dikerjakan. Nanti akan saya siapkan 3 soal ya. Akan saya siapkan 3 soal dan dikumpulkan maksimal hari ini pukul 23.59. Nah, itu ya terkait dengan penugasan hari ini. Jadi untuk penugasan hari ini bukan materi turunan ya, tetapi materi berkaitannya dengan limit dengan metode sekawan. Baik, itu terkait dengan informasi tambahan terkait dengan penugasan. Saya akan langsung masuk ke materi, yaitu terkait dengan konsep turunan. Nah, sebelum kita masuk ke limit ya, sebelum kita masuk ke konsep turunan, coba perhatikan grafik di sini ya, grafik fungsi di sini, dan perhatikan ada beberapa titik yang telah dibuat ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada titik P dan ada titik Q ya. Nah, titik P di sini itu diwakili oleh X1 Y1, sedangkan di titik Q di sini itu diwakili oleh X2 Y2. Nah, untuk titik P dan titik Q di sini dalam satu kurva yang sama, yaitu kurva fx
atau grafik fx ya. Nah, di sini X1, Y1, X2, Y2, di mana X1, Y1 mewakili titik P, sedangkan X2, Y2 itu mewakili titik Q. Nah, apa hubungannya kurva ini dengan konsep turunan fungsi ya? Nah, sebelum kita jauh ke sana, kita akan menggunakan konsep gradien atau kemiringan suatu garis ya. Nah, itu sudah kita pelajari kemarin waktu kelas 2, waktu tingkat sanawiyah. Jadi kita akan menggunakan konsep itu juga ya. Nah, perbedaannya adalah ketika di kelas sanawiyah itu kemiringan garis yang dibuat itu merupakan kemiringan garis lurus. Sedangkan garis yang kita perhatikan di sini atau kurva yang kita perhatikan di sini adalah kurva lengkung kan gitu. Nah, tetapi kita akan tetap menggunakan konsep gradien atau konsep kemiringan untuk menentukan kemiringannya. Nah, nanti dari kemiringan itu akan kita gunakan konsep limit ya untuk lebih memperdalam. Nah, kalau kita perhatikan kemiringan dari titik P ke Q ya, karena di sini biasanya yang kita mulai dari 1 ya kan. Nah, karena di sini X1 Y1-nya itu miliknya P, berarti di sini arahnya kita mulai dari P menuju Q. Kemiringan dari P ke Q ya. Nah, kalau kita ingat-ingat terkait dengan gradien atau konsep gradien, maka rumus dari gradien itu adalah Y per X kan gitu. Nah, karena di sini itu terdapat 2 titik, sehingga untuk gradiennya atau untuk menentukan kemiringan atau untuk menentukan gradien tersebut, maka rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Di mana Y2 dan X2 itu mewakili Q dan Y1, X1 itu mewakili P kan gitu. Nah, ini sebenarnya sama saja ya. Nah, ini sebenarnya sama saja. Nah, kemudian di sini kita anggap bahwa Y2 dan Y1 itu merupakan fx2 dan fx1 ya. Karena x di sini itu merupakan domain dari suatu kurva atau domain dari suatu fungsi, maka di sini untuk Y2 dan Y1 akan saya rubah menjadi fx2 dan fx1 seperti ini ya. Nah, sehingga kita peroleh untuk x2 itu bisa saya rubah X1 plus delta X atau perubahan dari X1 ke X2 seperti ini ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita bawa ke dalam bentuk limit, maka akan kita peroleh suatu limit bahwa untuk limit fungsi ya, limit fungsi kemiringan untuk delta X mendekati 0. Nah, nanti kita akan menggunakan konsep limit yang seperti ini untuk menyelesaikannya ya. Nah, sehingga dari kurva ini atau konsep kemiringan garis, maka kita peroleh suatu konsep ya, suatu konsep seperti ini ya. Misalkan f adalah fungsi kontinu bernilai real dan titik P pada X1 Y1 pada kurva f. Sehingga gradien garis singgung di titik P X1 Y1 adalah limit gradien garis. Nah, nanti kita akan menggunakan konsep ini ya. Nah, langsung saja saya masuk ke contoh soalnya. Nah, tentukan turunan fungsi dari Y sama dengan X pangkat 2 ya. Nah, di sini fx-nya itu kan Y ya kan, fx-nya adalah Y. Sehingga untuk turunan ya, konsep turunan dari Y atau turunan dari fx itu adalah f aksen X. Sehingga kita tuliskan seperti ini. Ya, kita tuliskan f x plus delta X min fx per delta X ya. Nah, kita gunakan ini. Kemudian kita operasikan karena di sini tadi itu merupakan X kuadrat ya. Maka di sini untuk X plus delta X itu kita kuadratkan dan fx di sini itu juga kita kuadratkan. Nah, nanti kita bentuknya seperti ini ya, kita peroleh bentuk seperti ini. Kemudian kita operasikan dan kita tentukan bahwa nilai turunan dari fungsi Y sama dengan X kuadrat itu adalah 2X kan gitu. Nah, ketika kita menggunakan konsep limit ini ya, untuk menggunakan konsep limit ini sebenarnya sangat panjang sekali. Nah, sedangkan
untuk menentukan turunan fungsi aljabar ada langkah yang lebih ringkas ya. Nah, di sini selanjutnya kita akan menentukan sifat umum ya, sifat umum dari turunan fungsi aljabar. Nah, untuk turunan fungsi aljabar dimisalkan ya di sini fx sama dengan ax pangkat n ya. Untuk n di sini bilangan asli. Nah, untuk n di sini itu merupakan bilangan asli ya. Jadi tidak boleh suatu pecahan atau desimal ya. Nah, bilangan asli itu berapa saja? Bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Yang merupakan bilangan bulat. Nah, bukan bilangan negatif, bukan bilangan 0 juga ya. Nah, untuk bilangan asli di sini itu mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya yang merupakan suatu bilangan bulat. Nah, dengan menggunakan binominal Newton ya, dengan menggunakan konsep binominal Newton, maka di sini saya tuliskan terlebih dahulu untuk limit fungsinya tadi ya. Ketika kita menggunakan limit fungsi, bisa kita tuliskan bahwa f aksen x sama dengan limit dari fx plus delta x min fx per delta x untuk delta x mendekati 0 kan gitu. Nah, ketika kita menggunakan limit ini, maka kita substitusikan dulu ya. Kita substitusikan dulu fx di sini ya. Fx di sini itu adalah a x plus delta x pangkat n, dan untuk fx yang ada di sebelah kanan itu adalah ax pangkat n per delta x. Nah, dengan menggunakan binominal Newton, nanti teman-teman bisa membaca lebih detailnya ya, bisa membaca lebih detailnya langkah-langkahnya. Kita peroleh hasil bahwa f aksen x itu sama dengan an dikalikan dengan x pangkat n min 1. Nah, sehingga dari sini ya, dari suatu konsep limit fungsi aljabar ya, dari limit fungsi aljabar dan menggunakan konsep binominal Newton, maka kita peroleh suatu turunan fungsi aljabar yaitu fx sama dengan ax pangkat n, itu turunannya adalah n dikalikan ax pangkat n min 1. Nah, nanti konsep umumnya seperti ini ya. Kita akan menggunakan konsep secara umum seperti ini. Jadi kita tidak perlu menggunakan konsep limit lagi ya. Nah, nanti cukup kita menggunakan sifat umum pada turunan fungsi aljabar ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Nah, baik, untuk lebih mudahnya kita akan menggunakan contoh. Nah, di sini misalkan saya punya suatu contoh yaitu fx sama dengan 5x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 2x plus 1 kan gitu. Nah, di sini ya, setiap nilai yang bervariabel maka kita turunkan ya. Setiap nilai yang bervariabel akan kita turunkan. Nah, tadi kita sudah punya ax pangkat n itu akan menjadi n dikalikan a dikalikan x pangkat n min 1. Nah, kita perhatikan untuk yang 5x pangkat 4 di sini ya. Kita perhatikan yang 5x pangkat 4. Maka untuk yang 5x pangkat 4, yang a-nya itu kita sebut 5 dan n-nya itu kita sebut 4. Sehingga nanti turunannya berapa? Turunannya adalah 4 dikali 5 atau 5 dikali 4 x pangkat 4 min 1 ya. Nanti bentuknya seperti ini, dan untuk yang lainnya juga sama ya. Jadi untuk pangkat yang berada di atas ini atau n di sini itu nanti dikalikan dengan konstanta yang berada di depan variabel x ya. Nah, nanti yang 4 ini juga sama, 4x pangkat 3 itu menjadi 4 dikali 3 dikalikan x pangkat 3 min 1 ya, karena tadi pangkatnya 3 maka dikurangi dengan 1. Begitu pula dengan yang 3x pangkat 2 dan 2x dan 1. Nah, ini nanti bentuknya seperti itu. Kita turunkan satu persatu. Nah, sehingga di sini dari hasil ini maka kita peroleh bentuk f aksen x sama dengan 20x pangkat 3 min 12x kuadrat plus 6x min 2. Nah, ini adalah hasil dari turunan fungsi aljabar. Baik teman-teman, mungkin ini saja ya untuk materi kita pada hari ini, yaitu berkaitan dengan konsep turunan fungsi aljabar. Tadi kita sudah menghubungkan dari mulai limit fungsi, kemudian gradien, dan kita bisa sampai pada sifat umum fungsi aljabar
ya. Mungkin, itu saja yang bisa saya sampaikan. Eee, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mungkin apabila saya dalam menyampaikan materi masih banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.